video penjelasan mengenai bab 2, yaitu tentang kehormatan, malu, ikhlas, serta zuhud. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami sebagai anggota. Saya Hanifah Madika sebagai pemateri. Saya Puput Zahra Cahyani sebagai pemateri. Saya Salma Madinah sebagai pemateri. Saya Melvina Nazwa Gerbi sebagai pemateri. Saya Baby Kala Ramadini sebagai pemateri. Saya Zafira Bilqis Husaina sebagai pemateri. Saya Nada Santika sebagai pemateri. Itulah perkenalan dari kami, maka kami akan langsung saja masuk ke materi. Selamat menyaksikan! Menjaga kehormatan adalah sikap yang harus dijaga oleh perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan, maupun kemaluannya. Sikap muru'ah terbagi menjadi 3. Muru'ah kepada diri sendiri, muru'ah kepada sesama makhluk, muru'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muru'ah kepada diri sendiri maksudnya adalah mempertahankan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Muru'ah kepada sesama makhluk yaitu adalah menjaga perilaku kita terhadap orang-orang di sekitar kita agar melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan tercela baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Muru'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu merasa malu kepada Allah sehingga seseorang akan selalu melaksanakan perintahnya, menghindari larangannya, dan merasa malu apabila melakukan perbuatan zina. Contoh maruah, yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman. Kedua, menjaga berpakaian mencerminkan syariat Islam. Ketiga, menjauhi makanan dan minuman larang. Keempat, menjauhi pergaulan bebas atau zina. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ikhlas. Ikhlas adalah akhlak terpuji yang dimiliki setiap orang. Ikhlas adalah aturan atau norma yang menghubungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Menurut KBBI, ikhlas adalah bersih hati dan tulus hati. Ikhlas berasal dari bahasa Latin yaitu klasa yang berarti bersih, murni, jernih, dan lain sebagainya. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Tarifat memberikan penjelasan tentang ikhlas. Ikhlas adalah perilaku seseorang dalam menjalankan perintah Allah tanpa meminta imbalan apapun. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan ikhlas dan tanda-tanda orang ikhlas. Tingkatan ikhlas dibagi menjadi 3, yaitu ikhlas karena Allah, ikhlas karena akhirat, dan ikhlas karena dunia. Ikhlas karena Allah menempati posisi pertama dan paling utama. Dengan contoh, ketika seseorang melakukan ibadah dan beramal soleh, ia tidak mengharapkan apapun kecuali keridhaan Allah. Kemudian ada ikhlas karena akhirat. Ikhlas karena akhirat menempati posisi kedua. Dengan contoh, ketika seseorang melakukan ibadah dan beramal soleh, ia mengharapkan pahala, mendapatkan surga, dan ia takut dengan siksa neraka. Dan yang tingkatan terakhir yaitu tingkat ikhlas kepada dunia. Tingkatan ini menempati posisi ketiga. Dengan contoh, ketika seseorang melakukan ibadah, ia mengharapkan balasan di dunia. Dengan contoh, ketika seseorang membaca surah Al-Waqiah, dia mengharapkan kekayaan, dan ketika seseorang mengeluarkan sedekah, ia berharap rezekinya berkali lipat. Dan adapun tanda-tanda orang ikhlas, yang pertama, ia tidak mengharapkan pujian atau imbalan, kemudian mengutamakan keridhaan Allah dibanding keridhaan manusia, melupakan amal baik yang telah dilakukan, tidak mencari orang untuk menyaksikan amal, tidak iri atau tidak dendam, tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Saya akan menjelaskan apa saja manfaat utama dari kita berbuat ikhlas. Yang pertama adalah kedamaian dan kebahagiaan batin, di mana ketika kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, kita tidak akan terbebani oleh rasa berharap atas imbalan dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua adalah memperkuat hubungan dengan orang lain, di mana kita dapat dinilai orang lain sebagai orang yang dapat dipercaya dan tidak melakukan sesuatu hanya karena niat tersembunyi. Yang ketiga adalah kita dapat menjalani ujian dengan sabar, di mana kita akan menjalani ujian dengan sabar dan ikhlas karena kita lebih fokus dengan apa yang bisa kita bagikan daripada kita dapatkan. Dan yang keempat adalah memperbaiki kualitas ibadah, di mana kita hanya memikirkan ibadah hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena maksud lain atau ria dan sebagainya. Tahukah kalian apa itu malu? Malu
adalah perasaan tidak enak hati, rendah diri, atau hina karena melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Tetapi, malu juga bisa diartikan sebagai segan melakukan sesuatu karena rasa hormat dan takut. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam malu. Yang pertama, malu yang terbentuk secara alami. Malu yang terbentuk secara alami adalah malu yang telah dimiliki seseorang tanpa harus ia mengusahakannya. Rasulullah bersabda, "Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah malu yang terbentuk karena usaha. Malu ini harus diusahakan dengan realistis dan sungguh-sungguh. Malu ini diusahakan dengan proses-proses, yaitu yang pertama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari rasa malu serta keutamaan malu. Bentuk-bentuk dari rasa malu memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, malu karena sedikit melakukan amal soleh, kemudian yang kedua, malu terhadap sama manusia, dan yang ketiga, malu terhadap Allah. Yang pertama yaitu malu karena sedikit melakukan amal soleh kepada Allah SWT dan sesama manusia. Rasa malu ini sangatlah bagus karena dapat mendorong semangat seseorang untuk selalu melakukan amal kebaikan semasa hidupnya. Kemudian yang kedua, malu terhadap sesama manusia. Rasa malu ini sangatlah bagus karena dapat menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, sehingga dapat mendatangkan malaikat karena kita dapat menjaga mulut kita sehingga kita mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya seperti malu untuk menggibah. Kemudian yang terakhir atau ketiga yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ini merupakan rasa malu yang terbaik dan bagus untuk dimiliki oleh umat Islam. Karena apa? Karena dapat mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selalu menjaga dirinya untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Itulah bentuk-bentuk dari rasa malu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan malu. Yang pertama, malu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairi", yang artinya malu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kemudian riwayat Islam juga menjelaskan bahwa al-haya'u khairu kullahu, yang artinya malu adalah kebaikan seluruhnya. Kemudian yang kedua, malu termasuk ke dalam cabang Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam memiliki 70 sampai 60 cabang. Cabang tertinggi ialah mengatakan la ilaha illallah dan cabang yang terendah ialah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu termasuk ke dalam cabang Islam tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang memiliki rasa malu. Karena rasa malu termasuk ke dalam akhlak malaikat dan rasa malu juga termasuk ke dalam akhlak Islam. Yang ketiga, malu bisa sebagai penghambat seseorang untuk melakukan maksiat. Ada sabda dari Abu Ubaid Al-Hawari rahimakumullah menjelaskan maknanya seseorang ingin berbuat kemaksiatan tetapi ia tidak jadi melakukannya karena memiliki rasa malu, sehingga rasa malu bisa dijadikan sebagai penghambat seseorang dalam melakukan maksiat, sehingga malu dapat menjadi penghantar kita ke dalam pintu surga. Kemudian yang terakhir, malu dan iman beriringan berdua. Rasulullah SAW bersabda bahwa malu dan iman selalu beriringan, sehingga apabila dicabut salah satunya maka hilanglah segalanya. Itulah keutamaan malu. Hai teman-teman, tahukah kalian apa itu zuhud? Zuhud adalah sikap meninggalkan kesenangan di duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kesenangan di dunia akhirat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda orang yang bersifat zuhud. Yang pertama adalah tidak terpaku kepada kemewahan dan kekayaan, karena orang yang bersifat zuhud tidak terobsesi pada kekayaan dan harta. Lalu yang kedua adalah orang yang bersifat zuhud hatinya tidak bergantung kepada dunia, karena orang yang bersifat zuhud lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Lalu yang ketiga adalah orang
yang bersifat zuhud, tidak bersikap sombong dan serakah, lalu lebih tenang dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share.